Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, biasanya Uni Riva termasuk orang yang menganggap diri mengerti Alkitab. Tetapi saudara dalam Tuhan, ketika apologet Kristen menyampaikan beberapa pertanyaan terkait imannya Uni Riva, ternyata dia kelihatan kebingungan mau jawab apa. Nah saudara dalam Tuhan, ditambah lagi penjelasan Bapak Bambang Nursena di akhir video ini sangat luar biasa, pastinya membuat Uni Riva tidak berkutik pastinya. Mari kita melihat videonya dan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Muridnya Tuhan Yesus, kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh sorry ya, ngapain nih? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry ya, Joseph, gak sopan. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Loh, Bu Yuni, ini lo bikin orang kabur gimana sih? Aduh, kepikir udah selesai. Apa mau kita gantian berdiskusi Bu Yuni? Anggapi bahwa katanya kurios dan teos itu berbeda. Ya memang berbeda kok ini. Jadi kalau misalnya Uni mengkritik saya nggak ngerti bahasa, ya sama Uni juga nggak ngerti bahasa. Tuhan dan Allah itu berbeda ya ini. Makanya orang Islam kalau ditanyakan Tuhan dan Allah itu nggak nyambung, karena bagi mereka Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan. Nah, tadi sebenarnya sedikit menarik ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyatakan nggak mengajarkan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Loh, ya, dari perjanjian lama juga sama, di kami juga sama. Tadi kan 1 Korintus 8 ayat 6, ya, tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tuhan itu juga satu, hanya Yesus Kristus. Ya, dipelajari dulu mungkin ya terkait tentang Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa, kurios dan teos ya. Makanya kalau misalkan umat Islam bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya Allah. Berarti mau nggak mau sharing dengan orang kafir Quraisy, Tuhannya sama Allah. Ya, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan bahwa kalau Muhammad hanya menyebutkan tauhidnya Nabi Muhammad ini, wah apa kerennya dengan Yesaya. Sayangnya Yesaya bukan nabi besar sih. Nih, Yesaya nabi besar dalam kekristenan dan Yahudi, tapi masalahnya ini 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, ya. Sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, sebelum kemanusiaan Yesus itu ada, dia sudah mengatakan, Yesaya 44 ayat 6. Nih, dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Sebatas ini doang tauhidnya Muhammad. Ya udah, berarti Yesaya 44 ayat 6 aja pakai. Kalau sebatas ini doang tadi tauhidnya dalam hadis, menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Allah lain. Ya udah, ini aja. Yesaya 44 ayat 6 ini sama jawabannya. Tidak ada ilah selain aku. Sama. Ya, kemudian kita lanjut lagi tadi kan. Ini agak unik ya. Kita kembali lagi. Ya, ini sebenarnya udah mulai lari-lari nih, udah mulai goyah dengan ketetapan tauhid mana yang dipakai sama Uni. Nih, kalau tadi dikatakan tauhidnya sama, Allahnya sama, loh ini ada loh. Ini ijma ulama, kata Uni disepakati ijma ulama. Kok menurut salah satu sumber yang saya pakai ini, insya Allah ya sumbernya ini bisa dijadikan hujah, karena ini yang nulis ini adalah nih, ya, pengasuh pondok pesantren Al Khairat Malang. Beliau itu penulis buku teman-teman, ya, bukunya banyak. Ya ini, wah, 3 jenis tauhid ala Wahabi, bid'ah, sesat. Nah, dikatakan di sini ini sama Islam loh. Nih, kita lihat di sini. Ya, pertama dan utama teori pembagian tauhid mengenai rububiyah menjadi rububiyah dan uluhiyah adalah bid'ah. Wah, bid'ah ternyata karena tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, serta tidak pernah ada dalam tatanan wacana generasi salafus salih. Nah, ini ada dalam kutipan dari perkataan mantan mufti Mesir ya, yang bernama Ali Jum'ah Muhammad, yang menyatakan dalam salah satu fatwanya, pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah termasuk pembagian yang baru yang tidak berasal dari generasi salafus keriting. Masa iya konsep tauhidnya mau ngambil dari orang yang pernah mensahihkan hadis Allah itu berambut keriting? Kan nggak mungkin. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ali Jum'ah juga menegaskan bahwa selain bid'ah dan berlawanan dengan ijma ulama, berlawanan ternyata. Kata siapa tidak berlawanan? Berlawanan. Nih, berlawanan dengan ijma ulama. Pembagian tauhid ini juga kontradiktif dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Pendapat yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup dalam iman. Loh, ini jadi iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Nyontek lagi Yakobus 2. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Mengimani saja nggak cukup, kata Ibnu Taimiyah nih, ya. Adalah ucapan ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijma ulama yang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, itulah ya, dalam Islam itu saya bingung makanya. Kemudian ya tadi Uni bilang, tangan Uni belum tentu Uni, Joseph. Uni punya sifat marah, belum tentu marahnya itu hanya Uni loh. Uni, marah itu bukan sifat loh.
Ya, marah itu bukan sifat. Dan lagi-lagi Uni, ingat Uni, Masya Allah, astagfirullah, sadar. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Masa Allah mau disamakan dengan Uni Rifa? Apa Allah punya sifat marah? Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, beda dengan makhluk. Kok mau disamakan dengan makhluk Allahnya? Blunder ini. Ya, kok mau sifat Allah sama dengan makhluk, padahal Allah itu tidak serupa dengan dan setara. Loh, ini Islam, saya bingung ini. Ya, saya dari tadi bingung ini, makanya ketika Uni menyamakan Allah dengan Uni Rifa itu bingung saya. Nah, kemudian balik lagi mengenai Khalik dan makhluk. Loh iya betul, saya baru dengar ini dari Uni Rifa. Di Islam ada 3 konsep, Khalik, sifat, dan makhluk. Padahal dari dulu kalau nggak Khalik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya Khalik. Kok tiba-tiba ujung-ujung ada sifat di sini dimasukin? Ini pendapat ulama dari mana nih? Ya. Nah, mau saya tanyakan lagi, konsep tauhid dari Islam beneran nggak? Beneran nggak hanya mengesahkan Allah? Beneran nggak hanya menyembah Allah? Ya, itu yang nanti mungkin boleh dijawab sama Uni ya. Silakan, waktu saya sudah habis. Saya menghormati waktu. Oke, baiklah, kita mulai. Nggak usah framing, tapi kan saya bantai dulu di sini teman-teman ya. Kesempatan saya membantai. Duh, ini nih, belum. Oke, teman-teman ya, sorry saya nggak suka framing orang ya, walaupun saya ngaku-ngaku nanti saya kejam dalam narasi, tapi saya nggak suka nge-framing ya. Dia mengatakan bahwa saya menyamakan diri saya dengan Allah, padahal saya membawa analogi bahasa yang sangat mudah dimengerti, antara sifat dengan yang disifati itu berbeda. Penekanan saya di situ, tapi dia nggak paham juga teman-teman. Lalu dia bilang saya menyamakan diri saya dengan Allah. Astagfirullahalazim. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya, kita nggak usah bahas itu. Kemudian dia mengatakan Ibnu Taimiyah dikatakan bidat oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bidat atau bid'ah itu paham atas sesuatu yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Menuliskan Al-Quran itu juga sesuatu yang baru. Jadi bukan, dan itu juga ada, makanya ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang dolalah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bid'ah hasanah, misalkannya toa, misalkannya itu baru. Jadi saya tanya di mana para ulama mengklasifikasikan bahwa tauhid uluhiyah, rububiyah itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Dan kamu menyamakan dengan kekristenan, kalian itu sudah jelas musyrik, menyamakan hakikat si firman dengan yang berfirman. Secara hakikat saja kalian menyamakan. Si firman yang adalah manusia yang memiliki sifat kelemahan, lapar, makan ikan goreng, kalian samakan dengan Bapa hakikatnya. Paham tidak ilmu hakikat? Sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah Bapa itu roh. Allah Bapa itu tidak pernah mati. Allah Bapa itu tidak pernah lapar. Tiba-tiba disamakan hakikatnya dengan manusia yang 100% manusia, 100% roh, yang yang 1% manusia yang punya roh, yang bisa mati, yang lapar, disamakan hakikatnya. Ini aja udah blunder, tau nggak, secara definisi gitu loh. Nah, kemudian Tuhan dan Theos itu sama. Tuhan dan Kurios dan Theos itu beda, Uni. Ya sudah berarti berbeda. Antara Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Lalu Anda katakan, Yesaya mengatakan hanya ada satu Allah. Loh, kenapa nggak ikuti Yesaya? Memang siapa yang mengatakan bahwa ajaran para nabi itu adalah trinitas dan syirik? Nggak ada. Para nabi tidak mengajarkan kesyirikan, mengatakan bahwa ada entitas lain yang sehakikat dengan si Tuhan itu sendiri. Saya bisa tunjukkan ya dalam banyak ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru pun ada kata mono. Ya, bahkan Paulus mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah, ternyata Yesus juga. Kalau memang hanya satu Allah yaitu Bapa Yosef, maka Yesus bukan Allah. Kalau Yosef mengatakan Yesus itu Allah, maka ya udah sama, gabung sama Mikana aja lah jadi oneness, ya. Kalau Mikana masih enak tuh ngomongnya tuh, Bapak itu sendiri yang jadi manusia tuh, konsisten dia itu, ya satu gitu loh. Nggak ada dia tuh satu yang ambigu, satu ya tapi tiga dalam satu gitu ya. Firman yang menjelma menjadi manusia itu hakikat dengan yang berfirman. Ini nih yang nggak bisa diterima secara logika teman-teman ya. Kemudian apalagi tuh? Itu dia ya. Jadi Kristen itu kenapa dikatakan syirik? Karena menyamakan hakikat Tuhan itu sehakikat dengan yang menjadi firman yang menjadi manusia itu. Kemudian apa lagi? Nah, saya kasih analogi, walaupun saya harus mengatakan ini analogi teman-teman. Khawatirnya dia bilang saya menyamakan diri dengan Allah. Analoginya sifat unirifa itu, unirifa sifatnya apa? Sifatnya adalah temperamen atau jangan unirifa itu sifatnya manis gitu ya. Unirifa itu manis gitu. Apakah manis adalah unirifa? Enggak semua yang manis adalah unirifa. Emang gula adalah unirifa. Jadi
pemahaman bahasa Indonesia yang sulit karena mereka ya terpapar filsafat ya, makanya mereka seperti ini. Hakikat saja mereka tidak paham. Tangan Unirifa adalah Unirifa. Ketika tangan Unirifa terpotong dan dikuburkan karena kecelakaan, maka yang terkubur adalah Unirifa. Begitu cara Yosef memahami ketuhanan dia gitu. Karena Tuhannya terbagi-bagi gitu ya. Terbagi-bagi ya, mohon maaf ini seperti Lego nih, keluar dari Allah kemudian menjadi Allah lain ya, kemudian sehakikat gitu. Tapi si Allah yang sehakikat ini tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi mengikuti si Allah Bapa yang mengutus dia gitu. Si Allah anak ini yang adalah pribadi lain dengan Bapa yang pribadi lain, itu sehakikat saya nggak ngerti hakikatnya apa gitu. Yang sama tuh hakikatnya apa saya nggak ngerti sampai sekarang ya. Udah lama juga diskusi dengan teman-teman Kristen. Hakikat apanya yang sama? Kalau hakikat kealahannya sama, ini sama aja. Joseph dengan Unirifa sama-sama memiliki hakikat kemanusiaan, tapi kita saat beda pribadi, dua pribadi. Ada berapa di situ pribadinya? Dua. Ada berapa manusianya? Ada dua. Mereka tidak menerima kalau mereka itu politeis karena nalar mereka tidak menerima itu. Bukti bahwa manusia, orang-orang Kristen tidak menerima Tuhan itu banyak, itulah munculnya konsep Trinitas ini. Untuk membaurkan Tuhan yang politeis itu. Kalau kita bicara, Father is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Son, Son is not Father, tapi mereka adalah, hakikatnya, substansinya adalah Allah. Ya udah, ini ibarat kata nih, jenis kealah, sama nih, dalam satu jenis kealahan, tapi tiga pribadi, ya udah politeis. Oh, kalau mau menjelaskannya lebih lagi, itu kenapa sampai saat ini dikatakan bahwa Trinitas itu misteri. Walaupun banyak orang Kristen yang mencoba untuk menjelaskannya. Teman-teman, saya katakan ini bukan dari saya bahwa Trinitas ada misteri. Saya akan tunjukkan datanya, teman-teman. Oke, footnote-nya saya bacakan, teman-teman. Oke. Trinitas misteri, teman-teman. Produk pikiran kok misteri gitu loh. Bukan produk Alkitabiah. Kalau produk Alkitabiah nggak apa-apa misteri. Ini produk konsep otak, pemikiran kok bisa jadi misteri, coba. Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Ini dia. Dari Tri Untoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini dia. Footnote saya. Oke, saya akan kasih data lagi setelah itu tentang Trinitas ada misteri. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya boleh mulai ya berarti ya. Tunggu, ini tadi kita jam berapa tadi? Apa mau udah closing statement? Tadi katanya kan 8.55. Apa? Iya, 8.55. Udah lewat. Jadi gimana? Udah. Tunggu, Uni. ada lagi yang mau ditanggapi nggak dari Uni? Kalau mau nanggapi nanti Uni kalau enggak ya. Jadiin closing statement aja satu, closing statement. Jadi Oke, di closing statement lebih ke penegasan ya, karena kalau seandainya masih menanggapi nanti kita saling ini lagi. Gimana? Fokus dengan agama masing-masing penjelasannya, sistematikanya. Ya udah sekali lagi deh sebelum closing statement. Toh. Baiklah. Ya, sekali saya, habis itu Uni, dan habis itu langsung closing statement dari kita berdua. Oke. Gitu ya. Janji loh Joseph, nggak usah framing di komal masing-masing ya, nggak usah. Bikin ilfil tau nggak sih? Udah nggak usah jadi penghujat. Saya kita nggak diskusi kok kalau ada sering. Ditampilkan aja. Uni bisa tunjukin, Uni ada saya videonya. Punya recordnya. Saya punya, kalau Uni punya recordnya ya post aja sama seperti saya. Enggak, saya nggak mau ngepost gitu. Ngapain kayak gitu. Ya udah, kalau gitu bahasan udah saya framing. Oke, kita mulai. Tadi aja framing dibilangnya Uni nyamain diri sama Allah. Aduh. Analogi aja nggak ngerti analogi. Saya belum kasih ini, Deng. Ya udah, kita jangan closing dulu. Ada satu lagi kasus yang akan saya kasih, teman-teman. Iya, nanti terakhir ya itu. Oke, kita akan start match ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Unirifa menjelaskan tentang kebagaimanan Allah? Sebenarnya saya itu nggak cuma asumsi pribadi. Ini bahaya kalau misalnya Unirifa dijadikan pandangan ya oleh teman-teman Islam yang menonton di sebelah sana atau di room saya. Ini dikatakan dalam satu hadis. Sebenarnya dari tadi tuh saya mikir, ini Unirifa tuh pernah mengetahui satu hadis nggak? Di mana Rasulullah itu bersabda, perhatikanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakan yang menjangkaunya atau membatasi kebesarannya. Nah ini dari tadi kalau misalnya Unirifa menggunakan analogi manusia, sebenarnya nggak boleh loh kata Rasulullah. Ya, jangan memikirkan Allah. Ya, harus memikirkan makhluknya, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya balik lagi tadi kita ya mengenai Yesus. Yesus itu memang berbeda dengan Allah Bapa karena mereka dalam satu hakikat itu tiga pribadi. Kenapa dikatakan misteri? Ya misteri. Kenapa? Karena sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memahami Allah. Loh ini loh Santo Agustinus dari Hippo itu yang mengatakan ini yang tadi saya katakan nih.
Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Ya kan tadi sudah di awal sudah saya katakan. Kalau Uni catat dan Uni simak baik-baik apa yang saya utarakan, itu saya sudah mengatakan begini. Makanya dikatakan misteri, gitu. Makanya dikatakan misteri, pribadi Allah Tritunggal itu misteri, sama seperti dalam Islam. Memang dikira tauhidnya Allah udah jelas tentang kebagaimana. Enggak. Ya, nih saya katakan tadi kan Uni mempermasalahkan wahdatul wujud. Islam, sadarlah kalian. Ini makanya kalian bisa muncul firqah yang kalian anggap sesama kalian itu sebenarnya juga kalau kalian bilang oneness dan Tritunggal itu saling membid'ahkan. Lebih parah kalian kok sampai ada yang mengkafir-kafirkan. Loh ini pandangan Ibnu Arabi loh. Ini cendekiawan muslim yang terkenal ya mengenai wahdatul wujud ya. Ini wahdatul wujud Uni tolak. Uni siapa? Ilmunya sampai mana? Ketika menolak ini, oke lah kalau misal Uni bilang, oh itu ada ulama, oke silakan tampilkan ulama mana yang mempermasalahkan wahdatul wujudnya Allah. Kenapa ini bahaya? Sekali lagi, kenapa? Loh kalau hanya pandangan pribadi saya bisa nyerocos panjang kali lebar nggak pakai data kok, gampang, simple nih ya. Ini saya bawa dari Universitas Paramadina ini. Kalau misalnya dibaca satu-satu nanti ribet ini ya. Jadi konsep wahdatul wujud ini adalah Allah yang menyatakan dirinya ya. Hubungan yang berkaitan antara zat, entitas, dan sifat yang dipredikatkan kepadanya. Nah ini wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud ini yang coba ini mirip dengan kekristenan. Kenapa? Kita buka ya. Wahdatul ini wujud adalah perkenalan diri Allah. Kalau di dalam Islam wahdatul wujud itu bisa loh setiap manusia di dalam dirinya ada Allah. Berarti ada beberapa Allah. Tapi kita nggak ke situ ya. Karena oke, kita baca dalam Ibrani 1. Nih dikatakan begini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Loh, Allah kami udah duluan wahdatul wujud loh. Ya. Loh jadi perhatikan tadi sebenarnya Uni juga sempat mempermasalahkan. Kalian itu terlalu banyak filsafat loh. Sekelas Imam Maturidi saja juga sama kok ada filsafatnya. Ibnu Taimiyah juga terkena filsafat kok. Nih kita lihat lagi ya. Saya pakai data lagi. Ya. Di sini dikatakan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah Imam Hasan Al-Asy'ari yang beliau itu terkena filsafat nih. Infiltrasi filsafat dalam ilmu kalam. Nah, ini kalau misalnya kita bahas ilmu kalam ini nanti ke sini ya. Kalau Ibnu Taimiyah itu anti dengan ilmu kalam, makanya dikatakan bahwa tauhidnya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu terkena filsafat ilmu kalam, infiltrasi gitu. Makanya sempat ada konsep tasawuf yang lahir juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan konsep tasawuf itu yang memperkenalkan yang pernah kita bahas ini 2 bulan yang lalu. Jeng Nur Muhammad ya. Saya yakin Uni Rifa udah mulai enak ya, dan teman-teman Islam juga mulai enak. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa Islam itu ulama-ulama terdahulu kalian itu terkena filsafat. Nah ini filsafat ilmu kalam dan juga hologosnya orang Kristen ini melahirkan suatu konsep yang diberi Nur Muhammad. Ini masih bingung ini. Nur Muhammad itu makhluk atau bukan makhluk? Ini saya masih bingung ya. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen terkena filsafat, kami tidak ada larangan yang namanya itu jangan menyerupai suatu kaum, nggak ada. Yesus itu mengajarkan supaya kita itu nggak lagi dipisahkan. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa 27 sampai 29 mengatakan kamu telah dibaptis dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang Yunani dan Yahudi. Makanya kita boleh belajar. Ya, bukan berarti kami menyamakan, enggak, tetapi kami berusaha menggunakan ilmu mereka untuk bagaimana menjelaskan Allah supaya mereka paham, dan itu yang dinamakan dengan pendekatan. Sama seperti Islam menggunakan pendekatan filsafat ilmu kalam yang diajarkan oleh teman-teman dari gereja ortodoks. Ya, seperti itu. Silakan Uni Rifa, saya sudah selesai. Terakhir ya berarti. Oke, terima kasih ya. Closing saya berarti mau ya habis ini closing. Tapi sebelum closing, oke sebentar. Saya lagi buka data sedikit. Kita beranjak dulu. Bentar ya. Sebentar Joseph. Oke, saya tadi ngulang. Teman-teman, kita belajar sedikit secara logical fallacy ya. Appeal atau bacanya saya nggak ngerti ya. To popularity, argumentum ad populum. Artinya adalah orang-orang yang melakukan apa namanya ya, membandingkan. Saya dibandingkan dengan ini siapa emangnya, kok lebih percaya. Jadi dia percaya sesuatu karena banyak yang mengikuti, maka dia melakukan logical fallacy. Si Joseph ini ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, itu logical fallacy. Joseph, ring 1 adalah baginda Rasul Muhammad SAW.
Di mana beliau mengajarkan wahdatul wujud. Ya, kalau Anda membandingkan saya dengan siapa namanya Ibnu Rus atau Imam Ghazali sekalipun, tunjukkan bahwa wahdatul wujud mereka, ya, yang mereka konsepsikan itu menyekutukan Allah. Kalau mereka terpapar filsafat, ya sudah, mereka berarti terpapar filsafat. Apa kaitannya dengan ajaran Islam? Jadi jangan nanti kalau saya kasih ajaran Mikana ke kamu, kamu juga nggak akan terima. Nanti saya bandingin, emang kamu siapa dibandingkan Arius? Emang kamu dibandingkan si Sabellian siapa? Joseph. Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa, Joseph. Tolong ya. Jadi kami ini secara tauhid, ya kalau Anda bilang bahwa wahdatul wujud, pertanyaan pirti ini, tahun berapa munculnya wahdatul wujud itu? Ya, itu dulu ya. Kalau Anda membandingkan saya, tunjukkan konsepsi berpikir dari Ibnu Rus itu menyalahi, misalnya, oh gara-gara wahdatul wujud akhirnya dia menyatakan bahwa dunia ini adalah Allah itu sendiri, misalnya dalam makna yang bahwa Tuhan setara dengan dunia gitu, seperti kalian, firman adalah Allah itu sendiri begitu. Kalau memang seperti itu, maka sudah selesai, dia sudah selesai, tidak diterima karena tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad seperti itu. Ya, ini yang kenapa orang-orang tersesat, karena tidak berpondasi kepada Al-Quran dan hadis. Konsepsi itu, konsep itu dari otak manusia, konsepsinya nggak bisa sama, beda-beda orang. Nah, kita bahas tentang konsepsi. Yang mana yang kamu pegang konsepsinya? Yang mana yang menyatakan bahwa Allah itu adalah bumi ini, Allah itu adalah ini, Allah itu adalah itu? Mana? Kalau ada yang mengatakan itu, sudah selesai kan? Kamu sendiri dulu membawa data ketika bahas Nur Muhammad, bahkan Nur Muhammad itu adalah ciptaan Joseph. Nur Muhammad adalah ciptaan. Hadis mungkar atau hadis dhaif yang kamu bawa kemarin itu, kita sudah selesai. Dan Joseph melarikan ini dengan tema yang sudah kita bahas zaman dahulu kala, teman-teman ya. Ini yang lucunya Joseph. Saya tadi menganalogikan, ya, bukan menganalogikan Tuhan, bukan. Saya menganalogikan apa perbedaan antara kata sifat dengan yang disifati. Makanya saya bawa diri saya yang memiliki sifat dan juga ada sifat, ada yang disifatinya, itu saya. Saya bukan sedang menganalogikan Tuhan di situ. Yang lucunya adalah kalian yang mengakui bahwa Trinitas adalah misteri, padahal itu konsep berpikir. Masa konsep berpikir tidak bisa dipahami dengan pikiran? Lucu, ya. Yang kedua adalah satu lagi, Trinitas adalah misteri. Coba lihat Kristen mendefinisikan, menganalogikan, mendeskripsikan anak adalah Bapak bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Itu apa? Ini yang disebut dengan argumen kalian itu. Dan kamu dari tadi membawa bahwa iya, kalau di Yesaya, di perjanjian lama Tuhan yang seperti itu, apa bedanya lah? Memang itu pertanyaan kami. Kenapa di kitab kalian itu Tuhan itu cuma satu, kok kalian tiga dalam satu dalam tiga? Dari mana gitu loh? Mungkin gara-gara ini kalian seperti itu ya. Gara-gara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang ternyata adalah ayat dari bidat yang ditulis, yang diambil oleh seorang ayat dari ayat yang tidak pernah ada dalam kitab kalian di dalam tekstual aslinya. Menurut William Barclay ya, di dalam buku ini, mungkin gara-gara ini kalian rancu, gara-gara ayat yang menjadi adalah ayat tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab suci kalian kemudian oleh seorang bidat bernama Priscillian. Ini gara-gara kitab suci kalian tuh ya. Nih, sorry, mana nih ayat ini? Nih. Nah, nih di halaman ke 185 teman-teman baca. Di sini dikatakan bahwa ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini adalah tidak pernah ada dalam Vulgata. Kamu pakai Vulgata kan, orang Katolik kan? Versi asli Vulgata yang berasal dari Yerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385. Apa di dalam ayat itu tentang apa? Di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih gara-gara ayat ini nih kalian ya. Sementara kamu sudah membedakan antara Theos dengan Kurios. So what lagi? Apalagi coba? Kalau sudah beda, kenapa disama-samain hakikatnya? Itu ya, secara hakikat beda. Yang satu punya sisi kemanusiaan, yang satu nggak punya sisi kemanusiaan. Yang satu adalah roh, yang satu manusia. Yang satu dilahirkan, yang satu nggak pernah dilahirkan. Yang satu adalah Bapa, yang satu adalah anak. Kok bisa sama hakikatnya? Apanya yang sama ini? Hakikat apanya yang sama? Apa sih arti hakikat menurut kalian? Gitu loh. Ya, jadi ketika Anda mengatakan bahwa si itu salah, si itu, iya, kita bicara tentang bidat-bidat, oke lah, kita bahas, mau bahas tentang bidat, mau bahas tentang Gnostis, mau bahas tentang Basilides, mau bahas itu, mau nerima itu. Nanti bilang saya nggak terima Mikana, Mikana mengatakan Bapak, Mikana punya data loh. By the way, ajaran Sabellian itu punya data. Aku dan Bapak satu, gitu, punya data, mereka punya ayat, minimal mereka punya ayat. Ibnu Rus, wahdatul wujud, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Konsep mereka datang dari mana? Kalau Mikana dengan kewanesannya ada datanya. Apa itu? Aku dan Bapak satu. Oke? Begitu. Oke, kita closing statement. Silakan Joseph, closing statement. Tekankan ajaran Kristen Anda bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Oke, ini match ya udah? Oh belum? Oh belum. Oke. Oke.
Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya buat Uniriva karena sudah mau bersedia untuk berdiskusi panjang kali lebar dan menyediakan waktu luangnya untuk membuktikan ajaran tauhid. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Oke, dalam closing statement kali ini bisa teman-teman nilai sendiri. Saya kembalikan kepada penilaian secara luas ya kepada audiens untuk menilai mana yang menggunakan data atau mana yang tidak menggunakan data. Bahkan tadi sempat dibilang logical fallacy ketika saya dikatakan membandingkan Uniriva dengan Ibnu Rus. Ya jelas, kalau saya dipertanyakan, loh kamu mau nggak dibandingkan dengan Arius? Ya masalahnya saya dari tadi nggak pandangan pribadi sih Uni. Kalau saya mengatakan segala sesuatu itu pandangan dari gereja. Ini ya. Closing statement loh. Karena bahwa saya tanggapi lagi loh. Closing statement itu adalah kesimpulan. Jadi kalau ya kesimpulan agama Anda itu seperti apa? Kok malah fokus ke saya Anda? Nanti saya juga akan memframing Anda gimana Jong? Udahlah, fokus dengan ajaran Anda, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau bahas-bahas saya akan tanggapi Pak Joseph. Ya, saya punya data segudang-gudang terkait tentang apa yang dijelaskan. Biarkan mereka yang menilai saudaraku yang ganteng ya. Gak usah curhat. Data itu nggak cuma jauh, nggak kelihatan gitu. Ini datanya. Kalau saya bisa aja cuman kayak gini doang. Ini datanya Uni begini aja gitu. Saya dari tadi menampilkan datanya, saya tunjuk-tunjuk ini datanya. Jadi kalau saya hanya bacakan, saya on cam gitu hanya bacain begini, nggak nampilin apa itu namanya itu ya, tapi nggak apa-apa. Dalam kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul ya, 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf nih kalau bawa Mikana dan seterusnya, itu tidak menjadi alasan yang kuat karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi, apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada." Makanya kami semuanya bagi orang Katolik itu nggak pernah pandangan pribadi gitu. Kemudian terkait tentang Tritunggal, lagi-lagi dan lagi saya katakan bahwa bukan mengenai keberapaan Allah. Dari tadi sempat saya mengatakan nominal. Sebagai konklusi penutup bahwa Tritunggal adalah misteri Allah yang tidak terpecahkan. Jikalau ada orang di luar kekristenan menyatakan Tuhanmu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya memang. Dalam keyakinan saya, Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal logika sempit manusia. Mungkin ada iman yang lain mengatakan Tuhannya masuk akal, ya selamat. Tuhan Anda sekecil pemikiran Anda, sesempit logika Anda dalam memahami kebagaimanaan Dia. Tetapi di kami Tuhan itu tidak pernah bisa terselami. Ya, 1 Timotius 3:16 jelas mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada seorang pun mampu untuk menyelami dan melihat Dia. Jadi kalau dikatakan misteri, ya saya dari awal nggak pernah mengatakan saya bisa masukkan akal Tuhan, nggak. Tritunggal itu tetap misteri. Dan bagaimana misteri itu kami responi? Ya kita berpartisipasi dalam misteri Allah Tritunggal, yaitu saling mengasihi, sama seperti Bapa dan Sang Firman dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah respon dalam iman kami. Jadi sebagai kesimpulan, jikalau dikatakan Tritunggal itu ajaran yang sesat, kafir, syirik dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bangga dengan Tritunggal. Kenapa? Tritunggal tidak menyebabkan perpecahan. Sekalipun ada bidat, sabilianisme dan seterusnya, kalau Uni mau berbicara mengenai itu nanti kita diskusi. Kenapa? Karena saya punya bukunya sendiri dalam membahas tentang sekte bid'ah atau sesat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini adalah bukunya Selilit Sang Nabi, ya. Bang Andar juga punya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang sudah maksimal dan sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan gereja aliran utama seperti Katolik, Protestan dan Ortodoks memahami Tritunggal Allah. Walaupun mungkin sekelas seperti Bapak Donditan yang terhormat mengatakan bahwa Tritunggalnya Ortodoks dan Katolik berbeda, tapi saya yakin mari kita introspeksi masing-masing. Ya, karena Tritunggal dan Tauhid adalah konsep yang jauh dibandingkan. Kenapa? Tritunggal itu pengajaran yang tegas dan tegas dan jelas. Bukan pandangan pribadi dari orang per orang. Makanya kalau dari tadi kita berdiskusi panjang kali lebar tidak menemukan poin pada pemahaman Tauhid, kita bingung. Ada pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan detik ini, yaitu, ya mungkin ini jadi PR buat Uniriva ya, jadikan PR aja Uni, nggak apa-apa. Tauhid mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya Ibnu Taimiyah atau kayaknya udah saya jawab deh tadi deh. Saya udah jawab tadi Joseph ya. Kamu terima atau enggak itu bukan urusan saya. Saya udah tunjukkan tadi ya. Rasulullah mengajarkan tauhid seperti apa. By the way, kamu closing statement loh. Kok nanya lagi? Iya, sebenarnya. Saya sudah menunjukkan jawabannya. Oke, udah ya. Kalau udah. Kasih atas kesempatan diberikan. Saya mohon penjelasan saja, Pak. Apabila saya tadi mendengar
Bapak menguraikan mengenai firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus, di mana Yesus mempunyai daging dan darah manusia dan mati di atas kayu salib. Saya mohon penjelasan bagaimana hubungannya dengan kebangkitannya. Kalau dia memang darah dan daging manusia mati di atas kayu salib, apakah darah dan daging manusia itu bisa bangkit, Pak? Sedangkan di dalam firman, Yesus bangkit di antara orang mati. Sekian, Pak, pertanyaan saya, mohon penjelasan. Terima kasih sebelum dan kalau gitu saya jawab dulu karena ini agak mendasar. Oke. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu secara darah dan dagingnya memang sama dengan kita. Kecuali satu, kata surat Ibrani, dia tidak berbuat dosa. Jadi segala sesuatu sama dengan kita, kecuali dia tidak berbuat dosa. Lalu yang bangkit itu bangkit apanya? Pengakuan iman rasuli juga berbunyi apa? Aku percaya kepada kebangkitan daging. Jadi memang darah dan daging itu adalah bangkit. Jadi siapa Yesus yang bangkit? Tubuh yang dikenakan sebelumnya itu. Makanya ketika Thomas meragu-ragukan Yesus, dia mengatakan, tunjukkanlah jarimu itu, ujung jarimu itu kepada telapak tanganku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Itulah kebangkitan tubuh. Lah apa masuk akal? Wong tubuh kok bangkit? Lah wong Gusti Allah itu lemah, itu dadi menungso, apa tidak masuk akal? Itu tubuh dibangkitkan. Dan kebangkitan tubuh itu bedanya, ini Alkitab mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus bisa makan juga dengan mereka. Berarti artinya di surga nanti kita masih bisa makan berarti. Karena kita masih punya tubuh dan darah. Tetapi darah dan tubuh apa sama dengan darah dan tubuh yang kita pakai sekarang? Tidak. Sebab ketika para murid ada di sebuah kamar yang tertutup, Yesus tiba-tiba masuk. Di situ tidak terikat lagi oleh dimensi ruang dan waktu. Tetapi tubuh yang dia pakai itu, tubuh yang kita pakai, Rasul Paulus menyebut tubuh kemuliaan. Nah, ini ajaran ortodok kalau yang terakhir yang saya katakan. Hidup orang Kristen ortodok itu tujuannya apa? Ini minta maaf kalau di gereja barat tidak semendalam ini ajarannya. Kenapa firman itu jadi manusia kok tidak jadi buku saja? Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta gereja barat, ya itu haknya Tuhan, itu aja kan. Tapi kalau di gereja timur ada jawabannya. Jawabannya dari mana ya? Dari Alkitab sendiri. Pertanyaan saya pernah ditanya Pak Mustafa dari Yayasan Paramadina, anak buahnya Cak Nur, dalam satu seminar. You harus tegas mengatakan Jesus as God or Jesus as man. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Saya bisa mengatakan Bapak harus tegas. Quran sebagai kalam nafsi atau Quran sebagai kalam lafaz. Ya tidak bisa, Quran dua-duanya, Yesus dua-duanya, saya bilang. Sama, nggak bisa tegas seperti itu. Karena soal misteri ilahi itu bukan soal ini atau itu, tapi atau bukan ini, bukan itu. Soal misteri ilahi itu sesuatu yang tidak bisa dipakai hitam putih. Tidak bisa seperti itu. Lalu saya jawab, mengapa firman jadi manusia? Saya katakan, kalau Allah jadi manusia, umat Islam agak terganggu kan? Gusti Allah jadi menungso. Bahkan ada seorang pendeta dalam suatu khotbah ditanya, mengapa Pak Pendeta Allah jadi manusia? Lah kalau Allah mau jadi kerbau apa urusanmu? Jadi Allah jadi kerbau itu tujuannya apa? Kerbau itu binatang yang hanya disembelih untuk korban. Kerbau itu kan hanya dinikmati aja, di sate atau di rica-rica atau apa. Tapi kenapa firman jadi manusia? Loh, kalau firman itu bisa jadi buku, buku itu dikeplak tidak protes. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Bang, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dia adalah mahkota segala ciptaan. Kalau gitu mesti ada misinya. Firman jadi manusia itu untuk mengembalikan mahkota ciptaan yang jatuh. Loh, dasarnya apa?
Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 mengatakan apa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan gambar dan rupa Allah loh, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Verkuil itu agak jumbo. Dalam etika Kristennya Verkuil itu dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah, imago Dei. Manusia itu bukan imago Dei. Alkitab sendiri tidak mengatakan seperti itu. Imago Dei itu adalah Kristus. Ibrani pasal 1. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang menopang segala sesuatu. Filipi pasal 2 ayat 6. Dia yang dalam rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Firman Allah itulah gambar dan rupa Allah. Lalu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pengaburan makna keduanya ini menjadi tidak jelas makna inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Gambar dan rupa Allah itu yang menjadi pola diciptakannya manusia loh. Gambar dan rupa Allah itu apa? Firmannya Allah itu loh. Lah firmannya Allah itu Yesus. Gimana sih konkretnya? Konkretnya gini. Anda tidak bisa mengerti saya ketika saya berdiri di sini, duduk seperti patungnya Joko Dolok. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya berkata-kata, ketika saya mengeluarkan firman, ada gambaran enggak dengan siapa saya? Ada. Berarti firman saya mencitrakan siapa diri saya. Firman saya mengandung suatu image siapa pribadi saya. Makanya Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang memberikan penafsiran. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Ketika saya berdiri, wujud saya berdiri di sini tanpa kata, Anda tidak mengenal saya. Saya mengenalkan diri lewat firman saya, lewat kata-kata saya. Lah manusia itu diciptakan menurut polanya firman Allah. Firman Allah itu Yesus sendiri. Nah, manusia yang diciptakan menurut pola dan firman Allah ini jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, lupa siapa dirinya. Makanya istrinya yang sudah mendampingi begitu lama dicel-cel jadi 11 diadai plastik. Itu karena manusia lupa tentang siapa dirinya. Nah, siapa yang bekerja di belakang manusia yang lupa ini? Tidak lain dan tidak bukan kembali kepada dalangnya para pengacau, para provokator, yaitu iblis alaihi laknat tadi. Nah, iblis alaihi laknat itu cuma makhluknya Tuhan. Menggoda manusia, manusia jatuh. Saya pernah cerita Gendruwo Baidi itu, sebetulnya konteksnya juga ini, itu guyonan saya. Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, dia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini kan sudah lupa, carut-marut itu. Wajahnya itu sudah carut-marut, lupa siapa dirinya. Seperti orang yang sedang dadi. Jadi manusia yang mabuk itu manusia yang dadi gitu. Lupa dirinya lah. Terus ditanya, kamu siapa? Jawabannya, saya ini Gendruwo Baidi. Padahal nama aslinya itu Sunarto mungkin. Gendruwo Baidi pak saya. Makan beling Gendruwo Baidi. Makan semprong itu Gendruwo Baidi. Kemudian dukunnya ndak mampu. Ini ndak mampu nyembuhin gitu. Tiba-tiba fotonya si Sunarto itu dipasang di depan. Hei, iki gambare sopo? Dia mungkin lagi sadar-sadar. Baidi apa bukan? Oh ini Pak, ini Sunarto Pak. Sunarto itu siapa? Saya. Jadi kamu Baidi apa Sunarto? Sunarto. Mengapa firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah harus turun ke dunia? Karena untuk mengingatkan manusia. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah manusia itu. Ece humu. Lihatlah manusia itu. Jikalau manusia ingin kembali pada fitrah kemanusiaannya yang jatuh, kembali sebagai firman Allah yang diciptakan menurut pola gambar Allah, manusia harus melihat Yesus. Karena Yesus mengatakan, ikutlah aku. Tidak ikutlah ajaranku. Akulah jalan, bukan aku penunjuk jalan.
Akulah kebenaran, bukan aku pengajar kebenaran. Akulah hidup, bukan akulah jalannya kehidupan. Karena apa? Manusia dengan melihat Yesus, manusia kembali kepada pola di mana dia diciptakan. Itulah ajaran ortodok tentang keselamatan. Lalu yang lain-lain itu, di surga itu ada kenikmatan hidup, di sana selalu memuji Tuhan. Itu semua akibat dari keselamatan mendasar ini. Itu soteriologi gereja ortodok Syria. Jadi manusia kembali pada fitrahnya semua. Caranya bagaimana? Secara sakramental, manusia percaya kepada Yesus, dibaptis. Sibgatullah, dibaptis. Setelah dia baptis, kemudian manusia ini mengambil bagian dalam hidup ilahi yang dikaruniakan lewat Yesus. Lewat apa? Khidmatul Kudus. Atau Korbana Kadisa. Korban kudus atau apa? Perjamuan kudus atau Ekaristi. Mengapa Ekaristi? Karena Ekaristi atau perjamuan kudus itu memakan tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuhku. Bagi gereja timur bukan ini lambang tubuhku. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh lambang, oleh simbol. Bagi gereja ortodoks Syria itu bukan sekedar lambang, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan secara rohani dalam kehidupan umat. Supaya apa? Manusia menyatu dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dan kalau Yesus sekarang bangkit di surga dengan tubuh kemuliaannya, itu nanti yang menjadi pola kebangkitan kita. Itulah maknanya manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan manunggal dengan zatnya Allah. Kalau manunggal dengan zatnya Allah, awas. Iblis pertama menggoda manusia, kata-katanya apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi bukan manusia manunggal dengan Allah, zatnya itu. Tapi manunggal dengan tubuh kemuliaan Kristus. Ketika kita makan darah dan daging Kristus, tubuh kita dialiri, dikuduskan, diresapi, dikuduskan, disucikan, dikuatkan oleh tubuh kebangkitannya itu. Tubuh kebangkitan yang mulia itu memberikan kekuatan kita selama di dunia untuk tubuh dan kemanusiaan kita yang lemah untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi itu maknanya mengapa toh firman itu jadi manusia, kok tidak jadi tekek saja, kok tidak jadi buku. Lah ini ada maknanya. Nah inilah persoalannya mengenai kebangkitan Yesus. Karena itu di gereja timur yang namanya Idul Paskah. Orang gereja timur tuh punya hari raya besar tuh Idul Milad dan Idul Paskah. Idul Milad itu Natal, Idul Paskah itu ya Paskah. Itu selalu meriah sekali. Saya boleh nyanyikan sebuah lagu di gereja timur, begini bunyinya. Lagu Paskah ini. Al-Masihu min bainil amwat wa wadzal mauta bil maut wa wakhabal hayata lil ladina fil kubur. Christos anesti enekron tanaton patisas ketisentis pneumatitoin karisamenos. Al-Masihu min bainil amwat wa watiyal mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihom, Kristus telah bangkit. Dan jemaat itu menyebut Hakom, benar dia telah bangkit. Al-Masihom, Hakom, itu Paskah. Makanya kalau nanti Paskah, pergilah ke Mesir, pergilah ke Syria, ramai sekali kalau Paskah. Tapi tidak ada telurnya. Kalau telur Paskah itu produknya sekolah minggu. Di sana tidak ada. Nah, Al-Masihom, Kristus telah bangkit.
min ba'inil anwat, di antara orang-orang mati, dari antara orang mati, wawati al mauta bil maut, dengan kematiannya telah ditaklukkan, diinjak-injak kematian. Karena itu hai maut, di mana sengatmu, kan gitu kan. Dalam Kristus itu maut telah dikalahkan. Wa wahabal hayata, dan telah diberikan hidup kepada orang-orang yang mati di kuburan. Artinya kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Keselamatan yang dikaruniakan lewat tubuh Yesus itu adalah jaminan bagi keselamatan tubuh kita. Karena itu Yesuslah satu-satunya tokoh di muka bumi ini yang tidak dapat gelar almarhum. Ya kan? Ya, silakan. Yang dijamah Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri, itu tubuh manusianya atau tubuh kemuliaannya? Tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kemuliaan itu bukan produk baru lagi. Itu adalah tubuh manusia Yesus yang diambil dari tubuhnya Maryam, karena sebagai anak Maryam itu, tapi sudah disempurnakan. Demikian juga tubuh kita. Loh gimana Pak, tubuh sudah ditelo nih, ya toh, tubuhnya di tanah, tanahnya jadi ketela, ketelanya dimakan kambing atau apa? Itu yang dibangkitkan apanya? Jawabannya jangan sulit-sulit lah. Gusti Allah iso nggawe lemah dadi menungso. Apa dia tidak bisa membangkitkan tubuh kita yang sudah jadi tanah, sudah memuai, nanti kembali jadi tubuh kita seperti ini? Karena itu tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Ya kira-kira ginilah sederhananya. Eksistensi dari tubuh kebangkitan kita nanti, cirinya masih bisa dilihat dari ciri kita. Oh, itu tubuh kebangkitan Mas Heni. Ya mungkin lebih ganteng, itu aja mungkin. Saya tidak tahu. Tapi artinya bahwa orang tidak pangling. Mesti itu Mas Heni, itu mesti Pak Naro, itu mesti Pak Gito, itu mesti Mas Anom. Semua orang udah tahu bahwa itu tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Jadi luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau Anda ngomong dengan orang penghayat kebatinan, saya bisa ngomong, saya katakan loh, dia rasane ngurepiku krana momor pamoring sawujud wujud ulah sumrambah ngalam sakalir lir manis kelawan madu endi rasane ing kono. Itu panteisme, mestinya diganti, lagu itu diganti. Rasa hidup itu adalah menyatukan diri dengan tubuh kemuliaan Kristus, sehingga kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan kita. Silahkan yang pinter sastra Jawa dikalimatkan seperti itu, ajaran itu, dan itu bisa dikatakan, loh, yang tadi diejek Kristen itu mengikut jerang-jereng agama wadak, agama lahiriah. Lalu kita ajak nembang begini dengan spekulasi yang sophisticated tentang ajaran-ajaran semacam ini. Paling-paling dia duduk begini sambil begini, nggih Romo, mesti gitu saudara-saudara. Nah ini bisa kita gunakan forum-forum semacam ini. Kan itu tinggal bagaimana perumusannya. Makanya sudahlah, jangan jadi plagiator. Karena yang bawa kita Belanda ke sini semua ngeplek londo, sak celono-celonoi melu londo. Akibatnya kita sudah punya antipati dengan Belanda. Karena itu mesti kita ditolak dulu. Nah, saya itu contoh aja. Saya itu pernah bikin suatu kejutan gitu ya. Saya diundang di Pindad, pabrik pelurunya Habibie itu di Turen. Nah itu yang Habibie itu kan juga KKN, karena yang jadi pimpinannya di Pindad itu juga ponakannya Habibie. Itu Anda cek di sana, itu kan ponakannya Habibie di Pindad itu. Nah saya diundang itu untuk khotbah Natal tahun kemarin, khotbah Natal. Kemudian saya dikasih jadwalnya. Nah ini yang pendengarnya siapa? Orang-orang Kristen Pak. Nanti kalau sudah selesai ramah tamah, baru yang Islam-Islam masuk. Wegah, bosen khotbah di rumah orang Kristen, bosen, tidak bisa kreatif saya. Loh Bapak, ini katanya hamba Tuhan kok menolak khotbah, kok arani itu hamba Tuhan, yo karepmu, yang penting aku bosen. Gitu aja. Lalu gimana supaya tidak bosen? Pokoknya gimana caranya supaya saya ceramah tidak hanya didengar orang Kristen, itu aja.
Bosen saya kalau di kalangan Kristen. Engkau aneh titik diarani sesat ya, ini bahaya kan. Ini bahasanya aja yang lain. Intinya sama. Untuk pendekatan diarani sesat. Karena orang Kristen terlalu mapan udah. Caranya gimana? Gini aja tak bisi. Khotbahnya itu sampean saja, siapalah pokoknya. Nanti kan 15 menit cukup. Ramah tamah saya memberi sambutan saja. Kalau sambutan saya mau. Bapak enggak usah khotbah. Engkau prakteknya khotbah itu urusan belakang. Yang penting sambutan dulu gitu loh. Dan benar, sambutan. Jadi kasih sambutan itu bukan atas nama gereja. Atas nama staf peneliti pada Pusat Studi Agama dan Kebudayaan. Nah itu masuk. Dan ini saya bilang ini kebudayaan Timur Tengah kan gitu. Gampang aja lah caranya. Begitu saya masuk tidak bawa kitab saya. Karena apa, kalau saya bawa kitab orangnya mesti lari. Saya tenang-tenang aja, pakai gini aja, pakai baju takwa masuk. Ya salaman, ramah tamah, duduk di situ. Lalu dikatakan ini ceramah akan disampaikan oleh Pak Bambang Nurseno dari Pusat Studi Agama dan Kebudayaan. Intinya bagaimana dengan semangat Natal meningkatkan kerukunan umat beragama sebagai bagian dari kerukunan bangsa. Itu kan enak ngomongnya. Masuk ke depan, ya saya mengatakan Shalom Alaikum Beshem Hamasyah. Karena saya Kristen, izinkanlah saya mengucapkan salam secara Kristen. Dan karena Kristen saya Kristen Ortodok, ucapan Tuhan, salamnya juga dalam bahasa Ibrani. Apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Uni Rifa di video tadi. Banyak poin yang boleh mereka bahas tentang beberapa ayat Alkitab dan juga beberapa ayat Al-Quran. Dan tentunya wawasan kita semakin diperluas ya dengan pembahasan-pembahasan yang ada di video tadi, terutama penjelasan hamba Tuhan atau apologet Kristen yang menjawab pertanyaan dan pernyataan Uni Rifa terhadap iman Kristen. Saudara dalam Tuhan, satu poin yang menarik bagi saya tentang pernyataan Uni Rifa tentang firman menjadi manusia. Bagi Uni Rifa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa sih Allah sama dengan firman gitulah. Jadi Uni Rifa dalam hal ini tidak paham tentang firman menjadi manusia. Dan luar biasanya seorang apologet Kristen di video tadi menjelaskan dengan baik bagaimana jalannya, bagaimana kisahnya firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di video terakhir tadi kita mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Bambang Nursena yang pastinya memberkati kita sekalian tentang Yesus datang ke dunia ini atau firman menjadi manusia. Ya, tentu penjelasan Bapak Bambang Nursena sangat baik dan juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan pernyataan Uni Rifa di video awal ya. Dan saudara dalam Tuhan, mengingat ini momen Paskah, jadi ini sangat luar biasa ya, dimana Yesus Kristus yang hari-hari ini kita peringati bagaimana dia berkorban untuk orang percaya. Dia bahkan mati di atas kayu salib dan dia memberikan kemenangan bagi orang percaya. Nah saudara dalam Tuhan, tentu saja hal ini tidak mampu dipahami dengan baik oleh Uni Rifa, karena bagaimanapun beliau adalah seorang Muslim dan beliau tentunya tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Kalau mungkin ditanya kepada beliau, apakah beliau pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen? Mungkin saja jawabannya tidak. Jadi bagaimana dia bisa memahami Alkitab dengan benar sementara dia tidak mempelajarinya dengan baik? Jadi wajar saja ketika kemudian Uni Rifa membahas Alkitab, menjelaskan beberapa poin atau beberapa ayat Alkitab, selalu saja salah dan ngawur. Sama dengan Juma yang suka membahas Alkitab tetapi
tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri, bertolak belakang dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab, ya. Itulah Uniriva, ya, yang kurang lebih sama dengan Jumat, tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, tetapi mereka berusaha dan bersikeras membahas Alkitab seakan-akan mereka paham dan pintar tentang Alkitab. Tetapi saudara dalam Tuhan, dari apa yang mereka sampaikan, dari penjelasan atau narasi yang mereka sampaikan, kita boleh sadar bahwa ternyata ilmu pengetahuan mereka tentang Alkitab tidak ada sama sekali. Bahkan ketika mereka menjelaskan hal-hal kecil pun, ya mereka tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebenarnya pertanyaan yang cukup receh sebenarnya, yang tidak perlu ditanggapi oleh orang Kristen. Karena kenapa? Ya, pertanyaan itu sudah dijawab oleh Alkitab. Misalnya, bagaimana firman menjadi manusia? Bagaimana firman bisa disamakan dengan Allah? Nah, jawabannya ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Jadi firman yang datang ke dunia ini adalah Allah sendiri. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban menyelamatkan umat pilihannya, ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk memberikan hidup kekal bagi orang percaya kepadanya. Jadi dalam hal ini juga kita sebagai orang Kristen bersyukur di mana Tuhan datang ke dunia ini membawa kedamaian, membawa sukacita besar, yaitu pelepasan dari belenggu dosa, dan kita menjadi milik Kristus ketika kita hidup dalamnya, dan ketika kita benar-benar taat akan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima. Nah, saudara dalam Tuhan, pesan buat Uniriva, ya, berhentilah membahas Alkitab kami. Lebih baik Uniriva fokus dengan agamanya dia, fokus dengan imannya dia. Saya rasa itu lebih memberkati daripada dia memaksakan diri, ya, membahas Alkitab tetapi tidak mengerti Alkitab. Ujung-ujungnya apa yang dia sampaikan tentang ayat Alkitab, penjabarannya selalu saja salah. Nah, saudara Tuhan, itu tidak menjadi berkat. Jadi lebih menjadi berkat kalau Uniriva fokus dengan agamanya dia, dan kalaupun dia mau bicara, harusnya dia membicarakan imannya dia, membicarakan agamanya dia, dan tentunya apa yang dia sampaikan memberkati pendengarnya yang pastinya seagama dengan dia. Itu harapan kita. Semoga di kemudian hari Uniriva tidak lagi membahas Alkitab, dia fokus dengan apa yang dia imani. Dan buat saudara, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.